Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, di malam hari ini mari kita sama-sama akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur di malam hari ini buat kasih karunia Tuhan, buat kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan, kami masih diberikan waktu untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan kebenaran firman Tuhan yang boleh ya Tuhan kami dengar di malam hari ini memberkati setiap kami. Biarlah ya Tuhan terus kami hidup di dalam kebenaran-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang kelima. Kitab Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-43 dan ayat yang ke-44. Saya bacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah jemaat Tuhan, kita tahu bersama di dalam perikop ini dalam Matius pasal yang kelima ini, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-48, di sana diberi judul Yesus dan Hukum Taurat. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-17, di sana Tuhan berkata bahwa aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Artinya dia bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menyempurnakannya, dia menggenapi setiap hukum Taurat itu. Nah jadi di dalam ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44 kita akan belajar bersama-sama jemaat Tuhan. Mengapa Tuhan berkata bahwa kita harus mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu? Di dalam ayat yang ke-43 berkata bahwa kasihilah sesamamu dan manusia dan bencilah musuhmu. Di sana ada kata benci. Kebencian dapat membawa manusia ke berbagai macam penderitaan jemaat Tuhan. Kebencian dapat membawa manusia ke berbagai macam penderitaan. Kata benci itu artinya tidak suka. Kalau kita buka di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata benci artinya sangat tidak suka. Pada waktu Allah menciptakan dunia, kita tahu bersama pada Kejadian pasal yang pertama, dikatakan bahwa Allah melihat semuanya itu baik. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa membenci sesuatu yang baik? Tidak ada jemaat Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa membenci sesuatu yang baik? Tidak ada. Lalu bagaimana kebencian itu muncul? Kata benci itu muncul dalam Kejadian pasal yang 24 ayat yang ke-60. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kalau kita melihat ke sana jemaat Tuhan, kata musuh itu menggunakan kata hate atau membenci. Kalau dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, kata benci itu muncul pertama kali di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-27. Ada juga kebencian di dalam Alkitab yang tidak disebut, namun itu kelihatan dari tindakannya. Nah itu kita bisa lihat di dalam kisah Kain dan Habel. Di sana memang tidak tertulis kebencian, tetapi di sana menunjukkan lewat tindakan Kain bahwa dia membenci Habel. Dari dia marah, dia tidak suka, akhirnya dia membunuh adiknya Habel. Nah, terus bagaimana jemaat Tuhan Alkitab mengatasi kebencian ini? Lalu bagaimana kita dapat mengatasi kebencian ini? Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-43 sampai 44 situ memiliki suatu perbedaan. Di situ memiliki suatu perbedaan jemaat Tuhan, ada perbandingan. Kalau di ayat 43 berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu. Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu.
Dan ayat yang ke-44, tetapi aku berkata kepadamu. Kata aku di sini Yesus berkata. Apa yang Yesus katakan? Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau di ayat 43 berkata bahwa kasihilah sesamamu. Tetapi di ayat 44 Yesus berkata kasihilah musuhmu. Ada suatu peningkatan jemaat Tuhan. Ayat yang ke-45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Artinya apa jemaat Tuhan? Kita harus mengasihi, harus berbeda dengan dunia ini. Kalau kita baca dalam ayat yang 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi jemaat Tuhan, orang berdosa pun mereka bisa mengasihi sesamanya. Mereka bisa peduli terhadap sesamanya. Mereka bisa membantu sesamanya. Orang berdosa pun bisa berbuat demikian. Orang dunia pun bisa berbuat demikian. Tetapi apakah mereka bisa mengasihi musuh mereka? Apakah mereka bisa mengasihi orang yang tidak suka dengan mereka? Oleh sebab itu Yesus mengajarkan kita harus lebih dari mereka. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan kita harus berbeda dengan dunia. Kasih melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan jemaat Tuhan. Siapa yang mau berbuat kasih kepada orang yang tidak suka dengan kita? Inilah kita harus menjadi berbeda. Inilah kita harus terlihat berbeda dengan orang-orang dunia ini. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu. Di dalam terjemahan King James, kalau kita bisa lihat di sana, di dalam ayat yang ke-44 berkata seperti ini jemaat Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, yang pertama. Yang kedua, berkatilah mereka yang mengutukmu. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu. Dan yang keempat, berdoalah bagi mereka yang menindas kamu dan menganiaya kamu. Di terjemahan King James itu ada 4. Kalau kita lihat di terjemahan bahasa Indonesia itu hanya kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris di sana kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu dan berdoalah bagi mereka yang menindas kamu dan menganiaya kamu. Lalu bagaimana kita bisa melakukan firman Allah ini? Karena tidak mudah mengasihi orang yang tidak suka dengan kita. Karena tidak mudah jemaat Tuhan. Lalu bagaimana kita melakukan firman Tuhan ini? Bagaimana kita dapat mengatasi kebencian? Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Matius 22 ayat yang ke-39, demikian firman Tuhan. Saya baca dari ayat yang ke-37, Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Memandang bahwa semua manusia itu sama. Arti sama di sini artinya diciptakan oleh Allah. Kita berasal dari sumber yang sama. Kita diciptakan oleh Allah. Dan pertama kali diciptakan melalui Adam, manusia pertama. Kita harus sadar itu jemaat Tuhan. Yesus berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita memandang manusia itu adalah bagian dari diri kita. Kita memandang orang-orang di sekitar kita memandang sesama kita memandang orang lain itu adalah bagian dari diri kita.
Artinya bahwa kita sama-sama diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, jemaat Tuhan. Kalau kita menyadari akan hal itu, kita akan mampu mengasihi. Kalau kita menyadari akan hal itu bahwa manusia, bahwa orang lain itu juga adalah bagian dari diri kita, maka tidak ada rasa benci di dalam kehidupan kita, jemaat Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memiliki kualitas seperti itu? Pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki kualitas seperti itu? Bagaimana kita melihat manusia sama seperti Allah melihat? Allah melihat manusia itu dengan penuh kasih. Allah melihat manusia dengan penuh kasih. Allah tidak membenci manusia. Ingat jemaat Tuhan, Allah tidak membenci manusia. Dia benci dengan dosa yang diperbuat oleh manusia, tetapi dia tidak membenci pribadi manusia. Kita harus tahu membedakan. Allah membenci dosa yang dilakukan kita manusia, tetapi dia tidak membenci pribadi manusia itu sendiri. Dia sangat mengasihi. Oleh sebab itu, kita harus punya pandangan seperti Allah. Kita harus melihat bahwa manusia itu di sekeliling kita itu adalah bagian dari diri kita. Melihat sama seperti Allah melihat, bahwa setiap manusia yang ada di sekitar kita, mereka juga adalah gambar dan rupa Allah. Mereka adalah pribadi yang dikasihi Allah. Jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menyadari, kita sama-sama belajar. Kita harus lebih dari orang-orang di dunia ini. Mereka juga bisa berbuat sama. Mereka juga bisa mengasihi orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Tapi apa upahnya, jemaat Tuhan? Tidak ada hebatnya kalau kita mengasihi orang yang juga mengasihi kita. Kita juga tidak punya hebatnya kalau kita berbuat baik kepada orang yang juga berbuat baik. Tetapi yang menjadi kualitas kita adalah bagaimana kita mengasihi di saat orang itu tidak senang dengan kita, di saat orang itu tidak baik dengan kita. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka. Cukup jelas firman Tuhan bahwa kita harus terlihat lebih dari orang-orang di dunia ini. Kita harus lebih tinggi tingkatnya. Kita harus punya kualitas yang lebih dari mereka. Kalau kita kembali dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48 berkata seperti ini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya apa? Sempurna di dalam kasih. Sempurna di dalam kasih, jemaat Tuhan. Kita juga harus sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi orang-orang berdosa. Kita seharusnya juga perlu punya hati seperti Bapa. Kita harus punya sempurna di dalam kasih itu. Oleh sebab itu minta Roh Kudus untuk kuatkan kita. Minta kekuatan Roh Kudus agar kita bisa melakukan kehendak Allah, agar kita bisa melakukan firman Allah. Ingat hukum yang terutama itu. Inti dari semua hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana cara kita mengasihi mereka? Bagaimana cara kita bisa mengatasi kebencian itu? Yaitu kita harus merubah cara pandang kita, melihat manusia sama seperti Allah melihat, bahwa Allah mengasihi pribadi manusia, bahwa dia juga adalah gambar dan rupa Allah, dan dia merupakan bagian dari dalam diri kita, jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita terus melakukan firman Tuhan. Meskipun firman Tuhan ini mungkin sering didengar, tetapi mari kita terus melakukannya di dalam kehidupan kita, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Jemaat Tuhan, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, buat firman Tuhan yang kami dengar. Ajar kami untuk selalu mengasihi
dan mampukan kami untuk mengasihi ya Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Mengasihi orang-orang di sekitar kami seperti Tuhan mengasihi mereka. Berilah kami hati ya Tuhan untuk mau mengasihi mereka, dan beri kami kekuatan untuk mau melakukan firman Tuhan. Berikan kami ya Tuhan kemampuan untuk bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terus Tuhan Yesus pimpin kehidupan kami agar kami menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati mata pencarian mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, dan juga biarlah mereka semakin bertumbuh dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Mereka ya Tuhan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala yang ada di tempat ini, beri kekuatan, beri kemampuan, juga Tuhan semakin pakai hamba-Mu di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ya Tuhan akan mengakhiri renungan kami di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.